Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Feby Mutiara dengan NIM 2114301066 dari Prodi STR Keperawatan tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel dan jaringan. Struktur dan fungsi sel. Sel adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jenis sel ada dua, yaitu sel prokaryotik, sel yang tidak mempunyai nukleus materi genetik pada daerah nukleus. Yang kedua, sel eukaryotik, sel yang mempunyai inti sebenarnya dibungkus oleh selubung atau struktur sel. Diagram A. Sel menjelaskan tentang umumnya ukuran 1-10 UM. Paling kecil mikroplasma 0,1 sampai 1 UM. Yang kedua ada sel tumbuhan. Yang ketiga sel hewan. Ukuran sel hewan dan tumbuhan 10 sampai 100 UM. Bagian-bagian sel: membran plasma, sitoplasma, organel, sitoskeleton. Selanjutnya jaringan epitelium. Jaringan epitel berperan sebagai pelapis organ dan rongga tumbuh bagian luar. Jaringan ini dapat ditemukan pada permukaan tubuh yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh dinamakan epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh dinamakan mesotelium. Misalnya perikarderium, pleura, dan peritoneum. Membatasi organ tubuh dinamakan endotelium. Jaringan epitel salah satu 4 dasar, yaitu ada jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Istilah ini kini digunakan untuk semua jaringan yang melapisi suatu struktur dan saluran. Fungsi jaringan epitel. Epitel memiliki fungsi tergantung dari posisi jaringan. Yang pertama sebagai pelindung, sebagai alat sekresi, sebagai alat terima infus, sebagai alat penyaring atau filtrasi, sebagai alat absorpsi, yang terakhir alat respirasi. Struktur dan fungsi jaringan ikat. Jaringan ikat juga disebut sebagai jaringan konektif dan penunjang. Susunan sel-sel tidak berimpitan, rapat, atau jarang. Satu nama lainnya yang tersebar dalam suatu matriks ekstrakorikuler berbentuk lembaran atau tali, tetapi mereka lebih kurang terletak berpencaran, kadang-kadang tidak berhubung satu sama lain, kadang-kadang bersinggungan pada ujung proses protoplasma yang panjang. Bahan antar sel jauhnya lebih menyolok daripada epitel dan menjadi bagian terpenting dari bagian terbesar jaringan dalam kelompok itu. Komposisinya penyusunnya berupa bahan dasar dan kandungan matriks sel dan serat. Jenis utama jaringan ikat pada vertebrata adalah jaringan ikat longgar, jaringan adiposa, jaringan ikat berserat, tulang rawan, tulang sejati, dan darah. Berikut ini ada gambar jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat: yang pertama, melekatkan suatu jaringan satu ke jaringan lain. Yang kedua, menyalip berbagai saluran dan rongga. Yang ketiga, menyalurkan atau mengangkut bahan dari suatu jaringan atau alat. Yang keempat, mengisi rongga dan celah. Yang kelima, menghasilkan bahan penangkal atau imunitas, menunjang atau menyokong alat dan tubuh, pelindung alat lunak, dan yang terakhir cadangan air, elektrolit, mineral, dan energi lemak. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari sel otot pipih yang ditandai oleh sejumlah besar filamen sitoplasma. Komponen sel otot: sitoplasma, sarkoplasma, retikulum endoplasmik, retikulum sarkoplasmik, mitokondria, sarkosom, yang terakhir membran sel sarkolema. Berdasarkan sifat morfologi dan fungsi jaringan, otot dibagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot rangka atau otot lurik, yang ketiga otot jantung. Otot polos merupakan kumpulan sel fusiformis yang tidak memperlihatkan garis melintang, proses kontraksi lambat dan di luar kesadaran. Struktur histologi: bentuk seperti kumparan, tiap sel satu inti, bentuk inti pipih di bagian sentral. Berkas otot tersusun berlapis-lapis, jaringannya endomysium, permysium, dan epimysium. Otot jantung terdiri dari berkas sel yang bersatu. Sel otot jantung memperlihatkan suatu pola bergaris melintang identik dengan sel otot rangka. Setiap sel mempunyai 1 atau 2 nukleus terletak di tengah. Kontraksinya ritmis dan di luar sadar. Sifat khas otot jantung: ada garis-garis transversal, gelap, diskus, intercalaris.
Ada 3 hubungan khusus yang utama di dalam diskus interklasik. Yang pertama, fascia adhens, pelekat aktin dengan sarkomana terminal. Yang kedua, muscula adhèrens, desmoson, mempersatukan otot jantung. Yang ketiga, gap junction, ikatan tonik di antara sel-sel yang berdekatan. Dan yang terakhir, ada otot lurik pada lidah. Sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.